Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku di video aku. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan gaji tim terakhir 005 dari angkatan 2025. Baik, jadi kita kembali lagi di video belajar ngoding ya. Di video kemarin kita udah sampai di bagian kita nge-install apa semacam lokal projectnya untuk Python, ada VS Code, ada terus juga reading file, terus writing file. Nah, dan ada juga tentang asisten project atau penggunaan AI dalam coding. Nah, untuk kali ini kita sampai ke bagian akhir dari Python, yaitu adalah project akhir dari Python, teman-teman. Nah, baik. Berikutnya, untuk alur pembelajaran, yang pertama akan ada flowchart project 1, kemudian diikuti dengan program project 1 ataupun codingannya. Terus ada flowchart project 2 yang dimana project 2 ini merupakan kelanjutan dari project 1. Jadi berkesinambungan gitu, teman-teman. Bukan beda tema gitu, bukan. Terus dan akhirnya adalah coding atau program project 2. Sebelumnya aku bakal jelasin mungkin garis besarnya aja gimana sih project 1 kayak gimana, project 2 kayak gimana, teman-teman. Maaf. Oke. Jadi untuk project 1 tuh namanya adalah adding flashcards yang dimana langkah pertama itu kita akan menerjemahkan kata, kemudian membuat kartu dan menambahkan kartu dalam sebuah list. Terus kita akan menanyakan jika ingin menambahkan kartu baru, kemudian disimpan. Terus langkah ketiga atau langkah terakhir itu pada outputnya itu akan menampilkan kartu yang telah kita simpan. Nah, oke. Kita akan langsung lanjut berikutnya untuk ke flowchartnya. Oke, so tunggu sebentar guys. Oke teman-teman, jadi ini udah masuk ke bagian flowchartnya. Untuk project pertama itu adding flashcard ya. Nah, jadi pertama adalah mulai, yang pasti mulai start. Kemudian ada get card list from file. Nah, kemudian setelah mendapatkan list dari kartu-kartunya itu dia akan menampilkan kartu-kartu yang telah didapatkan dari file. Terus dia akan meminta kata kepada user. Nah, terus jika user sudah memberikan, maka dia akan mentranslatekan katanya itu menjadi bahasa Inggris untuk program hari kali ini. Dan kemudian setelah ditranslatekan menjadi bahasa Inggris, maka dia akan dimasukkan ke dalam card, jadi kan menjadi variable card, teman-teman. Terus setelah menjadi variable card itu dia akan sistem akan bertanya pada user, apakah user mau meng-save kartunya, dan jika iya mau di-save kartunya, maka dia akan menambahkan kartu tersebut ke dalam list. Namun jika tidak, maka akan ditanyakan lagi apakah user akan melanjutkan untuk menambahkan kata. Nah, sebelum itu jika X for a word, dan di bagian ini ya, X for a word for the user, to the user. Nah, jika 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 yes, maka sorry, maaf. Untuk yang user wants to continue adding words, jika yes, maka dia akan mengulangi lagi menuju ke X for a word to the user. Jadi setelah dia udah tanya katanya, udah dikasih kata, udah ditranslate, udah dijadikan variabel kartu, kemudian saat bertanya lagi apakah mau di save, oke, dia mau nge-save. Dan jika user itu mau nambah kata lagi, maka dia akan mengulang programnya dari ke meminta user untuk memberikan sebuah kata. Nah, namun jika usernya itu no atau tidak mau memberikan menambahkan kata, maka akan muncul pertanyaan apakah user udah mau save kartu ini aja, sudah cukup kartu ini aja yang mau di save. Nah, ada dua lagi kan, ada boolean, pertama itu yes atau no. Yang yes itu maka jika usernya udah
oke aku udah cukup nge-save ini aja, cukup nge-save 4 kartu atau 3 kartu, maka akan meng-save cards-nya itu ke dalam file. Nanti akan ada file baru sendiri yang isinya itu merupakan variabel-variabel kata-katanya itu, teman-teman. Nah, namun jika usernya nggak mau meng-save, itu udah end, programnya end, langsung selesai. Oke, kita lanjut ke penjelasan garis besar untuk proyek kedua. Ini pertama itu ada langkah pertama dari proyek kedua. Nah, untuk proyek kedua ini semacam tebak-tebakan ya teman. Jadi proyek pertama itu adalah meminta kata dari user, kemudian ditranslatekan menjadi bahasa Inggris yang dimana inputnya merupakan bahasa Indonesia. Nah, setelah ditranslatekan menjadi bahasa Inggris dan user udah oke, aku mau save itu kata-kata itu, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah file yang dimana file itu nanti akan dijadikan semacam database untuk proyek kedua ini, karena di proyek kedua ini akan ada semacam kuis bahasa. Jadi nanti akan diberikan pertanyaan yaitu hanya kata dalam bahasa Indonesianya dan user kita itu diminta untuk menjawab menggunakan bahasa Inggrisnya. Nah, jika benar maka akan lanjut ke soal berikutnya, jika salah maka akan tetap lanjut ke soal berikutnya, tapi nanti akan diberikan kesempatan untuk mengulang. Hanya saja yang dinilai dari sini bukanlah poin, tapi kita menggunakan waktu, teman-teman. Jadi nanti akan ada menghitung durasi kuisnya, seperti yang di langkah ketiga dari proyek kedua itu. Nah, oke, kita lanjut untuk ke flowchart dari proyek kedua, teman-teman. Nah, ini. Nah, pertama pasti akan mulai ada boolean lagi, apakah kartunya itu ada. Nah, jika kartunya itu ternyata nggak ada di dalam file yang tadi sudah disimpan, itu maka akan langsung exit atau programnya selesai. Dan jika emang kartunya itu ada, maka akan lanjut ke mengambil kartu dari file. Nah, terus setelah kartu diambil dari file, maka dia akan langsung memulai waktu kuisnya, teman-teman. Nah, ketika waktu kuis sudah mulai, maka akan ada boolean lagi, yaitu any card left in the card list. Nah, artinya apakah masih ada kartu yang tersisa di list kartu. Nah, jika masih ada sisa, maka akan membuat user atau kita itu menebak kartu secara acak. Nah, jadi benar-benar gak urut, teman, acak. Nah, terus jika jawabannya itu benar, ya ini answer is correct, boleh lagi. Jika jawabannya benar, maka akan langsung meremove kartunya itu dari list, teman-teman. Namun, jika jawabannya salah, maka dia akan mengulang dari menanya lagi, apakah masih ada kartu di dalam listnya. Jika ada, ya udah dia tanya lagi. Namun kalau misalkan nggak ada kartunya, kartu udah habis, maka dia akan mengulang lagi ke tanya, ini jawabannya apa. Jadi semacam mengulang gitu, teman-teman. Nah, terus jika sudah nggak ada kartu yang tertinggal atau tersisa di listnya itu, maka akan langsung mendapatkan waktu selesainya, teman-teman. Itulah durasi waktunya. Jadi kita nggak pakai nilai, kita pakai durasi waktu, teman-teman. Dan setelah waktu selesainya udah didapatkan, maka akan ada penghitungan durasi dan di print atau dikeluarkan di output lah dari terminal. Nah, jika sudah, maka akan mengeluarkan output mungkin seperti, oke, kamu menyelesaikan permainan kuis ini dalam waktu sekian detik. Nah, setelah itu jika udah, maka programnya akan selesai atau end. Oke, ini udah cukup mungkin buat yang flowchartnya dan aku jelasin garis besar projectnya. Berikutnya aku bakal lanjut untuk ke codingannya, teman-teman. Nah, oke, ini kita udah masuk ke interface atau UI dari VS Code, yang dimana ini udah ada program atau codingan dari project pertama, yaitu add flashcards. Nah, di sini untuk library bawaannya itu kita menggunakan 3, itu ada OS ya, OS, AST dan async.io ya. Dan untuk library dari eksternal atau library dari pihak ketiga itu menggunakan Google Trans. Dan seperti yang aku udah bilang di notice di video kemarin, teman-teman, jika itu merupakan
library bawaan dari Python itu maka hanya perlu melakukan import dan nama library-nya. Cuman jika itu merupakan library dari eksternal atau library pihak ketiga, maka dilakukan from nama library import translator. Nah, translator sebagai deklarasi sebagai dia global lah di seluruh koordinat ini. Nah, terus ada variable cards dan file name nih, file name flashcards txt. Nah, ini tuh untuk sebagai variabel yang dimana nanti file flashcard txt ini akan berisi kata-kata atau words-words yang udah ditranslatekan ke bahasa Inggris serta bahasa Indonesianya itu ke dalam dia untuk menyimpan list-list kartunya kan, teman-teman. Nah, terus sama ada def retrieve cards from file. Berarti dia akan mengambil cards dari kartu dari file. Nah, if ospet exists file name, jadi jika kartunya itu ada seperti ada di dalam filenya itu, maka dia akan langsung with open file name dengan R itu sebagai read atau membaca. Jadi dia akan langsung membaca kartunya jika kartunya itu ada. Ini ada card sama dengan ast literal read, berarti akan membaca kartunya itu jika ada. Namun jika nggak ada itu ya udah nggak ada, berarti hilang, lanjut lagi. Nah, ini ada return cards. Nah, terus berikutnya ada def display cards. Nah, the current card list contains plus land cards. Berarti artinya dia mengatakan bahwa sisa kartu yang terdapat itu sisa berapa kartu dalam bentuk angka, karena itu ada string teman-teman ya. Terus berikutnya ada string i plus 1, berarti dia punya berapa card. Ini ada card index 0 dan card index 1, itu bukan urutan teman-teman. Aku dulu udah pernah nyenggol juga masalah indeks ini, karena indeks itu di bahasa mesin dimulai dari 0. Maka jika ada card index 0 dan card index 1, maka yang akan akan jalan duluan itu adalah card index 0 baru card index 1. Oke, lanjut lagi. Ada async def translate word. Nah, ini itu untuk mentranslate kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Di sini ada word ID ini, source SRC itu merupakan source yang berarti itu bahasa asalnya itu dari bahasa ID atau Indonesia. Kemudian dash itu mendefinisikan destination atau tujuan bahasanya, yaitu bahasa Inggris. Ini sebenarnya bisa diubah teman-teman. Tapi karena emang masih program bawaannya dari sana itu menggunakan bahasa Inggris, maka kita akan menggunakan bahasa Inggris saja untuk kuis kali ini. Karena jika menggunakan bahasa asing lain mungkin agak kesusahan teman-teman. Nah, ini ada async def create a new card. Nah, dia ini membuat kartu baru ya teman-teman. Nih, gue geser sedikit. Nah, dia ada word ID, berarti untuk menerima kata dalam bahasa Indonesia itu dia akan menanyakan type of word in Indonesian to get the English translation. Jadi kita sebagai user itu kita disuruh buat masukin kata dalam bahasa Indonesia yang nantinya akan otomatis ditranslatekan oleh codingan ini menjadi bahasa Inggris. Ini ada ORDEN await translate word ID. Jadi dia akan mentranslate word dari variabel word ID teman-teman. Nah, terus ini ada, sebentar, kita geser sedikit. Nah, ada new card. New card itu word ID, word Inggris. Jadi variabel kartu yang akan dimasukkan ke dalam list yang file txt ini guys, yang flashcard txt itu akan berbentuk yaitu kata dalam bahasa Indonesia, kata dalam bahasa Inggrisnya. Nah, terus akan langsung print a new card. Jadi dia masuk ke variabel new card akan di print, variabel new card itu akan di print dengan jawaban, yaitu untuk mendapatkan jawaban itu akan keluar input, yaitu do you want to save this card, yes or no. Jika jawabannya jawabannya itu yes, maka akan langsung mendapatkan kartu baru. Maksudnya iya, namun jika jawabannya no, maka ya udah
dia akan diulang lagi untuk meminta type a word in Indonesian to get an English version of the word gitu kan. Nah, terus kita ada dev save cards to file. Nah, filenya itu apa? Filenya itu yang tadi udah dideklarasiin juga itu file name flashcard txt. Tadi sampai mana teman-teman? Oke ini. Nah, answer itu ada ya, ada save cards to file. Nah, jika jawabannya itu yes, maka akan langsung ngeprint saving cards selagi cardnya dia atau apa ya semacam katanya dia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu langsung di save ke dalam file yaitu flashcard.txt with open file name w itu write ya, write dia akan menulis fungsi baru di flashcard.txt-nya tadi itu. Terus ada async dev main global cards ya untuk variabel global. Terus cards-nya itu untuk variabel cards itu dia mendapatkan kartu dari file. Dia mengambil atau mendapatkan kartu dari file yang tercantum itu dia. Maka dia akan langsung mendisplay cards-nya. Nah, while true akan itu ada fungsi perulangan while true await create new card. Nah, berarti kan dia akan meminta input apakah kamu membuat kartu baru. Jika jawaban iya, maka ya dia akan membuat kartu baru mengulang dari penanya. Masukkan kata dalam bahasa Indonesia dan akan ditranslatekan ke bahasa Inggris. Namun jika dia udah nggak mau translate another word, ya udah selesai. Langsung dia akan print cards dan dia akan mengsave kartunya itu ke dalam file flashcard.txt dan kemudian akan mengeprint end of the program, of the program. Karena untuk program project pertama ini dia hanya mengambil kartu saja, meminta input, terus mentranslatekan dan menyimpan kartu dalam flashcard.file flashcard.txt seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita akan lanjut ke project yang kedua teman-teman. Oke, see you teman-teman. Sebentar ya. Oke teman-teman, kita udah masuk di file kedua ya. Kita udah masuk di file kedua di sini. Sorry. Nah, untuk di file kedua ini kita tidak menggunakan library dari eksternal atau dari pihak ketiga, tapi kita menggunakan library bawaan dari Python, teman-teman. Oke, jadi aku akan bantu buat kita belajar bareng, kita baca-baca ini coding-codingan ini ya, meskipun nggak paham-paham dikit, tapi buat belajar pastinya akan ada kesulitan-kesulitan ataupun ada tantangan-tantangannya, teman-teman. Tapi tetap harus coba. Oke, kita sikat. Pertama itu ada mengimport library, yaitu ada OS, AST, random, dan time. Ini menggunakan variabel library time, teman-teman. Nah, terus ini ada deklarasi atau variabel file name itu dia isinya tuh file flashcard.txt yang nantinya saat di run tuh ada, teman-teman. Nah, nanti setelah aku jelasin buat program kedua ini, nanti aku bakal ngeran untuk project pertamanya, teman-teman. Jadi aku jelasin dulu kurang lebih alurnya project 1 gimana, alurnya project 2 gimana, baru setelah itu aku ngeran biar teman-teman langsung dapat nih, oh ternyata setelah di run dapat kartunya, dapat list-list kartunya seperti ini, langsung main ke quiz-quiznya atau tebak-tebakannya di project keduanya. Nah, ini ada dev exit if cards file does not exist. Jadi kan jika kartunya itu nggak ada di file flashcard.txt itu, maka dia akan langsung mengprint yaitu no cards available yet, please first create the new ones. Aku akan langsung exit atau programnya langsung selesai end. Nah, berikutnya ada dev retrieve cards from file. Itu jika file kartunya itu ada dari file, teman-teman. Ini ada variabel kartu nih ya.
Terus ada fungsi if osped exists, berarti jika kartunya itu memang ada, maka dia akan langsung membaca filenya atau kartunya tersebut dengan ini ada sintaks with open file name R itu for read teman-teman, S F didefinisikan sebagai F. Nah, cards-nya itu akan langsung dibaca oleh sistemnya. Nah, sini ada bagian untuk guess cards atau menebak cards-nya. Seperti biasa ada variable row deklarasi ini ya, global cards ini. Terus ketika cards-nya itu lebih daripada 0, maka akan langsung menggunakan ini ada bahasa atau ya fungsi dari library random guys. Ada Randin yang aku udah sempet pakai juga di video kemarin. Itu dia memberikan tentang range mengeluarkan angka acak dari range-nya. Ada 0 sampai min 1 teman-teman. Nah, ini ada word dalam bahasa Indonesia, kata dalam bahasa Indonesia, apa variabel kata dalam bahasa Indonesia itu indeksnya sampai 0, berarti dia duluan baru kata dalam bahasa Inggris, ya. Indeks 0 sama indeks 1, indeks 0 duluan baru indeks 1. Berarti yang keluar tuh kata bahasa Indonesia dulu, koma baru kata bahasa Inggrisnya, teman-teman. Ini ada answer, ini buat mendapatkan jawaban. Itu ada input word ID plus tanda tanya. Jadi misalkan tiba-tiba ada soal meja, nah plus tanda tanya, berarti meja bahasa Inggrisnya apa, kita tinggal jawab. Nah, ini ada if answernya itu word in English, maka akan langsung print correct. Jadi jika kita menjawabnya dalam bahasa Inggris dan benar sesuai dengan kartu yang udah ada di file flashcard.txt itu, maka akan di print correct atau benar. Nah, namun jika salah, maka akan mengprint not correct, will retry later. Sudah, langsung ada lagi exit if cards file does not exist. Jadi emang jika kartunya itu sudah nggak ada di dalam file flashcard.txt itu, maka programnya akan langsung exit, akan langsung selesai, teman-teman. Jadi ada variable cards yang memang retrieve cards from file, dia masih akan meminta atau mengambil kartu dari file sampai kartunya itu habis, teman-teman. Iya, setelah lagi jumlah kartunya itu masih lebih daripada 0, maka dia akan jalan terus, teman-teman. Ada print you have string bla 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 card to guess. Misalkan aku nge-save sekitar 5 kartu, maka dia akan mengprint you have 5 cards to guess untuk ditebak. Nah, terus input lagi ready, press enter to start untuk memulai permainannya. Nah, ada time begin, ini menggunakan fungsi dari library time, teman-teman, yaitu time.time. Nah, jadi ketika penggunaan time.time itu, maka dia akan menghitung waktu dimulai dari program ini dijalankan, teman-teman. Terus langsung ada bagian untuk guess card, dia akan proses penebakan kartu, teman-teman, yang dimana progres penebakan kartu itu ini ini indeks random Randin 0 sampai min 1 ini, terus ada word indeksnya ini ya, itu intinya proses penebakan yang fungsinya itu ada di line 24 sampai 35 itu, teman-teman ya. Itu program ini bakal jalan. Terus jika udah, maka akan ada fungsi time lagi yang dimana itu akan sebagai variable time end atau waktunya itu selesai, teman-teman. Jadi waktu countdown mulai dari ketika programnya dijalankan sampai selesai menjawab tuh selesai. Dan selesai itu ada variable duration yang dimana dengan rumusnya itu menggunakan integer bentuk deklarasi bentuk integer. Terus dia akan memasukkan rumus menggunakan waktu selesai dikurangi waktu mulai, itu untuk menunjukkan berapa durasi kita dalam menebak, teman-teman. Nah, terus ada print you guess all the cards in string beberapa seconds, misalkan 5 detik gitu. Terus setelah itu print end of program. Oke, kita langsung coba ke program satunya dulu, bentar. New Windows ya. Kita bakal open dulu untuk yang ini ya, project 1.
Ini langsung saja kita coba untuk run teman-teman ya. Nih. Nah, ini ya. The current card list contains 0 card nih. Nah, ini ya di dev display cards. Jadi dia mulainya dari fungsi ini. Nah, jadi kartu yang sekarang kita punya itu masih 0, teman-teman. Nah, ini kita suruh type a word in Indonesia. Berarti kita suruh nulis kata dalam bahasa Indonesia supaya nanti otomatis ke translate, teman-teman. Apa ya, ambil contoh ya, mangkuk bowl. Nah, yes, kita bakal ambil mungkin sekitar 4 kartu mungkin ya, teman-teman ya. Type a word in Indonesian lagi, buku atau translate jadi book ya. Yes, kita ambil benda lagi, apa ya, kaca, glass. Oke. Yes, kita akan save. Terus yes, kita akan bikin satu kartu lagi. Yang terakhir adalah tas, bag. Oke, yes. Kita udah cukup, kita ambil 4 kartu aja. So, saat kita menulis no pada di do you want to translate another word, kita lihat no. Oke, langsung dia akan menunjukkan mangkuk, buku, kaca, tas itu udah masuk dalam kartu, dan ini depends on us. Berarti tergantung dari kita apakah kita mau meng-save atau enggak. Jika tidak ya kita akan mengulang dari awal lagi atau bahkan programnya selesai. Dan jika yes, maka programnya itu akan disimpan nih ke dalam flashcard.txt ini ya, saving cards. Nah, langsung end of the program. Nah, yang saving cards itu ini save cards to file ya. Answer input. Nah, ini dia tanya nih, save cards to file yes or no. Nah, if the answer-nya itu yes, maka dia akan print saving cards, yang dimana saving cards itu ada di ini, masuk ke flashcard.txt, teman-teman. Jadi variable saving cards itu masuk ke flashcard.txt ini ya, with open file name w write ya sf. Dia akan menulis di dalam file baru. Nah, ini file nih, ada mangkuk, buku, kaca, tas beserta dengan translatannya, teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke yang ini. Nah, ini harusnya tuh jadi satu, teman-teman. Sebentar. Jadi satu aja, kita bikin bentar. Oke, masih aman. Terus open folder project 2. Nah, langsung kita play. Sebentar, kok hilang guys? Ini harusnya nih, sini. Bentar. File, open folder. Loh, kok malah? Teman-teman, kita harus meng-add buat folder project 2 nya ke sini, teman-teman. Bentar ya. Nah, ini
Nah, oke. Kalau udah gini kita bisa langsung buat run buat di project itu ya, karena udah jadi satu di satu workspace teman-teman. Oke, sementaran nih. Loh, sebentar. Sebentar. Kok? Oh, ready. Yes. Nah, oke. Nah, emang harus dibikin jadi satu project dulu teman-teman. Kesalahan. Oke, you have 4 cards to guess. Oke, ready? Press enter. Start. Enter. Salah. Enter sini teman-teman. Mangkuk, bowl. Korek ya, bener ya. Tas, bag. Buku, book. Kaca, glass. Oke, you guess all the cards in 10 seconds. Nah, tadi kita udah bener nebak semua barangnya, nebak semua katanya dalam waktu 10 detik. Nah, mungkin teman-teman penasaran, kalau salah gimana? Sebenarnya sih untuk salah tuh nggak ada salah, karena sih nanti ujung-ujungnya akan diulang lagi sampai akhirnya kita bisa menjawab yang benar. Cuman emang waktunya aja, nanti durasi waktunya yang bikin jadi yang tambah lama. Iya, coba buku, book. Nah, ini nih. Ini juga sebagai reminder juga teman-teman buat yang memang kadang mungkin ada salah ketelitian itu di dalam pemrograman antara huruf kapital dan enggak kapital itu sangat-sangat sensitif teman-teman. Jadi semisal di flashcard.txt ini kan semuanya nggak ada yang kapital teman-teman, ini huruf kecil semuanya. Nah, namun jika teman-teman jawabnya itu di sini book, meskipun itu sama-sama buku, sama-sama book ya, tapi pakai kapital, itu udah hitungannya salah teman-teman. Jadi sebisa mungkin jika dalam program apapun itu sesuaikan kapitalnya teman-teman. Jangan sampai hanya karena perbedaan kapital dan tidak kapital teman-teman harus jadi nggak bisa ngerun programnya, jadi bingung harus nyari ini salahnya di mana programnya gitu. Jadi terus diteliti teman-teman ya. Oke, lanjut. Mangkuk. Bentar. Bol. Buku. Book. Nah, kaca. Glass. Tas. Bag. Oke. Dah. Jadi emang di sini tuh nggak ada salah teman-teman. Cuman kalau emang salah nanti akan disuruh ngulang, dikasih kesempatan buat ngulang sampai jawaban kita itu benar teman-teman. Oke, jadi udah. Jadi teman-teman, you guessed all the cards in 70 seconds. Nah, end of program. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja untuk video tentang project ini. Untuk video berikutnya itu kita bakal mulai masuk ke bahasa C++ teman-teman ya. Mungkin teman-teman bakal ada yang ya mungkin udah ada yang bisa, ada yang masih ngawang-ngawang, tapi teman-teman kita akan belajar bareng in the next video tentang C++ ya teman-teman, tentang mungkin pengenalan C++ dari basicnya dulu. Oke, see you guys, see you in the next video teman-teman. Dadah.